Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal kitab hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, mengkaji kembali ayat-ayat Allah yang tentunya akan menambah banyak keimanan dalam diri kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya, keluarganya, umatnya, dan para sahabatnya, serta orang-orang yang setia di jalannya. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Penjagaan Allah terhadap Al-Quran meliputi 3 hal. Yang pertama, menjaga huruf-hurufnya dengan sempurna, sebagaimana ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penjagaan ini melalui periwayatan yang mutawatir yang pasti kebenarannya. Tidak usah khawatir dengan kemutlakan dan keaslian Al-Quran, karena Allah senantiasa akan menjaganya. Bahkan hurufnya saja tidak akan berubah, seperti ketika diturunkan pertama kali kepada Rasulullah SAW. Kemudian penjagaan yang kedua adalah penjagaan Allah terhadap penjelas Al-Quran, yaitu hadis Nabi. Hadis Nabi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW juga Allah jaga sedemikian rupa, tentang hadis itu sahih atau hadis itu hasan atau hadis itu dhaif, di mana yang meriwayatkan hadis pun adalah orang-orangnya yang jelas, maka keaslian hadis pun tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, menjaganya melalui penghafal dan pengajar Al-Quran, bahwa Allah memastikan bahwa tetap akan tersedia di bumi ini para pengajar Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran akan tetap terjaga kemurniannya. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan, baik melalui baik ketika kita membacanya di kala senang maupun di kala sedih. Nah, hal ini ya yang mengakibatkan kita senantiasa merasa selalu dekat dengan Al-Quran. Al-Quran juga bisa menjadi obat penawar bagi hati yang gelisah. Nah, kalau anak-anak muda sekarang gaul ya, mengatakan sedang sedih, ngapain gitu ya. Nah, maka tagline kita harus diganti. Kala sedih, baca Al-Quran. Kala senang, baca Al-Quran. Galau, baca Al-Quran. Every time, everywhere, selalu membaca Al-Quran. Sehingga dengan demikian, jiwa kita akan senantiasa merasa tenang dengan senantiasa dekat dengan Al-Quran. Nah, mengenal Al-Quran dengan baik harus diawali dengan belajar membaca Al-Quran. Nah, dengan belajar membaca Al-Quran itulah maka kita akan bisa melafalkannya dengan baik, ya, karena kita harus melafalkan Al-Quran dengan tartil. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, hadis Nabi ini sudah jelas sekali bahwa kita akan disebut sebagai sebaik-baiknya orang apabila kita mau belajar Al-Quran. Di antaranya adalah belajar membaca Al-Quran, hingga membaca Al-Qur'annya tartil. Tartil artinya membaca sesuai dengan kaidah tajwid yang baik, tidak tergesa-gesa, ya, dan bisa difahami dan didengarkan dengan baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis lain juga disebutkan, ya,
dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirum bihi ma'as safaratil kiramil bararah, muttafaqun alaih. Dari hadis yang diriwayatkan Aisyah ini disebutkan bahwa orang yang mahir atau orang yang baik dalam membaca Al-Quran disejajarkan dengan malaikat yang mulia yang senantiasa taat kepada Allah. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hanya sekedar membaca saja sudah cukup? Nah, diawali dengan membaca Al-Quran yang baik, ya, kemudian perintah selanjutnya adalah menghafalkan Al-Quran, mentadaburinya, dan mengamalkan. Nah, orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran dengan baik, maka dia memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari orang-orang pada umumnya. Kenapa begitu? Ya, karena proses menghafal sendiri bukanlah sebuah proses yang mudah. Proses menghafal adalah sebuah aktivitas di mana seseorang itu memasukkan dan meresapkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam memori hafalannya. Ya, hingga hafalan itu melekat ke dalam ingatannya, kemudian dia bisa membacanya atau mengulanginya lagi tanpa membaca atau tanpa melihat dari mushaf Al-Quran. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tidak semua orang bisa menghafalkan Al-Quran, ya, bukan tidak semua orang mau gitu ya, tidak semua orang mau menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Karena itu lemahnya daripada motivasi, lemahnya dari keinginan. Akan tetapi, ya, apabila kita memiliki tekad, ya, memiliki motivasi yang kuat untuk menghafal Al-Quran, maka Allah sendiri yang akan menetapkan Al-Quran itu di dalam hati kita. Sebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi Allah sendiri, ya, Allah sendiri yang sudah menjanjikan kepada kita bahwa Allah yang akan mengumpulkan Al-Quran di dalam dada kita. Tapi itu tidak serta-merta, ya, melainkan memang kita harus memiliki ikhtiar, memiliki usaha, ya, supaya kemudian dimudahkan Al-Quran itu melekat di dalam memori kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ya, dalam sebuah kisah ada seorang nenek, ya, yang sudah berusia 82 tahun. Dia memiliki azam untuk menghafalkan Al-Quran, dan ternyata Allah memberikan kemudahan-kemudahan nenek tadi, ya, untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi diceritakan nenek ini bernama Ummu Sholeh. Ummu Sholeh sebenarnya ketika muda, ketika usianya 13 tahun, wanita ini, Ummu Sholeh ini sudah memiliki hafalan 13 juz. Tapi karena berkembangnya usia, kemudian kesibukan, ya, akhirnya dia menikah dan memiliki 7 orang anak, maka keinginannya untuk menghafal Al-Quran dia pendam jauh di dalam lubuk hatinya. Setelah anak-anaknya menjadi dewasa, ya, kemudian dia memiliki waktu luang, maka dia kembali mengingatkan azamnya untuk menghafal Al-Quran itu. Nah, caranya bagaimana? Nenek tadi atau Ummu Sholeh tadi, dia mengajak putrinya yang paling bungsu untuk menghafal Al-Quran bersama. Ya, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Ummu Sholeh tadi. Yang pertama adalah setiap ba'da asar dia meminta putrinya untuk membacakan ayat yang akan dia hafal, dibaca 3 kali. Kemudian dia mengikutinya. Ya, jadi metode yang dilakukan adalah dengan mendengar dan mengikuti. Setelah dibaca 3 kali, kemudian putrinya akan menjelaskan maknanya. Ya, jadi si Ummu Sholeh ini mendengarkan dengan baik, mengulangi 3 kali, kemudian dia memahami arti dan maknanya dari ayat tersebut. Kemudian setelah memahami maknanya, diulang lagi 3 kali. Itu setiap ba'da asar. Kemudian cara yang kedua, setiap putrinya mau berangkat sekolah di waktu pagi hari, putrinya akan mengulang 3 ayat yang sudah dibacakan lagi sebanyak 10 kali.
Nah, ketika putrinya berangkat sekolah, maka Ummu Sholih ini akan mendengarkan murotal dari ayat yang akan dia hafalkan dan diulang-ulang seperti itu terus. Ya. Kemudian cara yang ketiga, Ummu Sholih ini akan menyediakan satu hari, yaitu di hari Jumat. Di hari Jumat dia khususkan untuk murojaah hafalan yang sudah dia lakukan, ya, murojaah ayat-ayat yang sudah dia hafalkan. Dan alhamdulillah pada usianya yang ke-82 tahun, Ummu Sholih ini bisa menghafalkan 30 juz. Jadi kuncinya apa ya Bunda? Kuncinya untuk bisa menghafal Al-Quran walaupun usia kita sudah 40 tahun ke atas, yang pertama adalah niat, ya, niat karena Allah, bahwa kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, bahwa kita ingin menjaga Al-Quran, maka kita harus memiliki niat yang kuat, niat karena Allah. Kemudian yang kedua, tekad, ya, tanpa suatu tekad maka niat tidak akan bisa dilakukan. Selain tekad, seseorang juga harus memiliki motivasi, ya, apa yang bisa memotivasi dirinya untuk bisa menghafal Al-Quran. Karena proses menghafal Al-Quran itu sangat lama, ya, maka dia harus betul-betul memiliki motivasi positif, ya, dimana itu akan terus senantiasa dia bangkitkan ketika kemudian semangatnya turun, ya, karena kesulitan dalam menghafal Al-Quran tersebut. Kemudian yang keempat adalah sabar. Seperti saya sebutkan dalam cerita tadi, Ummu Sholih, ya, walaupun dia sudah usia yang tidak muda, tapi memiliki kesabaran yang luar biasa. Kemudian yang kelima tentu saja doa dan tawakal. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Al-Quran tidak sama dengan mukjizat Nabi yang lain. Tapi dengan Al-Quran, apabila kita mau mengamalkannya, ya, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, ya, hikmah semua ada di dalam Al-Quran. Nah, maka seseorang yang bisa menghafalkan Al-Quran berarti dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata dibanding orang lain. Selain itu, Allah juga akan mempertajam pikirannya, ya. Allah juga akan menghilangkan sifat pikun pada orang tersebut. Karena apa? Karena ada Al-Quran di dalam dirinya. Demikian ayah dan bunda, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Allahumma minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.